Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Geda Bagus W. Krisnanda Pujawan dengan NIM 2448011046. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi jurnal reading saya yang berjudul The Challenging Surgical Vascular Access Creation dengan pembimbing Dr. Nyoman Marmayo, Biomed SPB. Baik, untuk yang pertama terkait dengan identitas jurnalnya itu sendiri, di mana jurnal yang berjudul The Challenging Surgical Vascular Access Creation dengan penulis Khaled, Al-Nahal, Jarat, dan juga Lekerci. Untuk volume dari jurnal itu adalah 13, issue 1, tahun terbit 2023, pada jurnal Cardiovascular Diagnosis and Therapy. Untuk DOI-nya bisa dilihat pada layar. Baik, kita langsung saja untuk yang pertama yaitu pendahuluan, di mana hemodialisis atau HD ini merupakan tata laksana atau terapi utama untuk pasien dengan end-stage kidney disease, di mana dalam penanganan dari pasien end-stage kidney disease dengan melakukan hemodialisis itu perlu dilakukan akses vaskular atau VA, vascular access, yang efisien dan juga tahan lama, di mana hal ini sangat penting untuk keberhasilan dari hemodialisisnya itu sendiri. Di mana untuk vascular access yang ideal itu harus memberikan perawatan yang konsisten dengan tingkat komplikasi yang rendah, sehingga meningkatkan prognosis dari pasien dengan end-stage kidney disease. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan sejarah hemodialisis pada perkembangan awalnya, di mana pada tahun 1960 penciptaan dari arteri venous shunt politetrafluoroethylene oleh Quinton Dillard dan juga Scribner itu di Seattle. Kemudian pada tahun 1965, Dr. Apple itu melakukan operasi vascular access hemodialisis pertama dengan menciptakan arteriovenous fistula antara arteri radial dan juga vena cephalic. Di mana untuk jenis-jenis VA itu ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada arteriovenous access atau AV access, dan juga ada central venous catheters atau CVC. Di mana untuk dari arteriovenous access itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu arteriovenous fistula dan juga arteriovenous graft. Kemudian dari CVC-nya juga itu dan juga ada central venous catheter atau CVC, di mana untuk CVC ini sering digunakan sebagai tata laksana sementara saja, di mana untuk penggunaan CVC pada subclavian vein itu berkurang dan biasanya lebih memilih dari internal jugular access, karena penggunaan dari subclavian vein itu memiliki tingkat risiko komplikasi yang cukup tinggi, sehingga penggunaan dari akses itu sudah berkurang. Berikutnya tantangan dalam pembuatan vascular access, di mana pada proses pembuatan vascular access itu evaluasi pasien secara komprehensif itu diperlukan, di mana kita perlu menggali lebih dalam terkait dengan riwayat medis lengkap dari pasien dan juga pemeriksaan fisik terkait dengan tanda-tanda vitalnya. Karena apabila pasien memiliki riwayat penyakit terdahulu atau dari vital sign-nya itu tidak stabil, itu cenderung meningkatkan dari komplikasi saat dilakukan eh, pembuatan vascular access-nya itu sendiri, di mana juga perlu dilakukan pendekatan multidisiplin dengan berbagai penyedia layanan kesehatan lainnya untuk meningkatkan hasil, baik itu dari nefrologi, kemudian dari histopatologinya. Kemudian pada faktor individu pasien itu juga berperan, serta keterampilan teknisi juga sangat penting untuk keberhasilan awal dan juga pemeliharaan dari vascular access yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di mana tadi saya sempat membahas terkait dengan pendekatan multidisiplin, di mana sebenarnya terkait dengan pendekatan multidisiplin ini ada beberapa bidang yang perlu terlibat untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensinya, di mana misalnya seperti nefrologis, ahli bedah vaskular, perawat dan juga koordinator dari vascular access, dan juga pekerja sosial misalnya seperti keluarga yang selalu mendukung, itu cukup penting untuk tingkat rehabilitasi dari pasien dengan pembuatan vascular access. Di mana vascular access ini vascular access koordinator juga harus membantu mengatur kunjungan tindak lanjut dan juga edukasi pasien.
Kemudian studi lain juga menunjukkan bahwa pendekatan ini dikaitkan dengan hasil yang lebih baik dan komplikasi yang lebih rendah yang diakibatkan karena ada beberapa tenaga profesional lain yang terlibat dalam penanganan pasien dengan pembuatan vaskular akses, sehingga dari prognosisnya cenderung lebih baik. Tadi juga saya sempat membahas terkait dengan evaluasi pasien sebelum dilakukannya pembuatan vaskular akses, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, riwayat medis yang lengkap meliputi diabetes, gejala neuropatik, ulcerasi ekstremitas bawah, dan juga penggunaan kateter itu, serta hal-hal lain itu perlu digali dari pasien. Kemudian pemeriksaan fisik juga meliputi dari tekanan kaf brachial bilateral, dan juga pemeriksaan denyut ekstremitas bawah itu perlu dilakukan. Kemudian di sini sebelum dari pembuatan vascular access juga kadang sering dilakukan pemeriksaan duplex venous ultrasound, di mana tuh peran-perannya itu ada yang pertama dari evaluasi duplex venous ultrasound itu evaluasi DUS, arteri, dan juga vena memberikan wawasan tentang pola percabangan yang tidak normal dan juga anatomi dinding arteri dan vena pada pasien. Sehingga hal ini meningkatkan dari eh, probabilitas keberhasilan dari pembuatan vascular access-nya. Kemudian diameter vena juga merupakan predikator utama untuk maturasi fistula, di mana untuk pedoman KDOGI tahun 2019 tidak merekomendasikan diameter vena minimum, namun apabila diameter dari venanya itu kurang dari 2 mm itu memerlukan evaluasi lebih lanjut sebelum dilakukan pembuatan vascular access. Di mana untuk pemilihan situs akses dari vascular access itu biasanya bergantung pada rule of six, di mana diameter vena itu kurang lebih 6 mm, kurang dari 6 mm di bawah kulit, alirannya itu 600 ml per menit, dan juga panjang 6 cm dari pembuluh darah yang dapat dikanulasi. Kemudian pertimbangan utama yang lainnya yaitu apakah konduit dapat dikanulasi dengan jarum yang sesuai. Kemudian di sini juga ada panduan khusus untuk kelompok khusus yaitu lansia, di mana populasi lanjut usia itu memerlukan perhatian khusus berdasarkan panduan terbaru dari Kidney Disease Outcome Quality Initiative atau KDOQI, di mana monitoring vascular access secara rutin disarankan meskipun untuk bukti surveillance itu eh, bukti surveillance ultrasonografi rutin itu masih kurang. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, di mana untuk pembuatan dan pemeliharaan vascular access untuk hemodialisa, itu memerlukan evaluasi pasien yang komprehensif dan juga pendekatan yang multidisiplin yang eh, lebih komprehensif untuk memastikan dari tingkat efektivitas pembuatan vascular access-nya dan juga mengurangi atau menurunkan kejadian komplikasi nantinya. Kemudian penggunaan arteriovenous fistula tetap menjadi gold standar, namun arteriovenous graft juga memiliki peran dalam kelompok pasien tertentu. Kemudian pemantauan dan perawatan vascular access secara rutin itu sangat penting untuk hasil yang optimal pada pasien yang akan dilakukan pembuatan vascular access. Baik, ini merupakan referensi yang digunakan pada jurnal yang saya telaah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.